Tinjau sebuah sistem terisolasi yang terdiri dari dua benda, M1 dan M2. Dalam sistem ini, gaya gravitasi lain dari benda lain di luar sistem dapat diabaikan. Massa M1 terpasang pada tali tak bermassa sepanjang D dan membentuk sebuah bandul yang dipasang tetap pada titik O. Massa M1 hanya mengalami gaya gravitasi dengan bola homogen bermassa M2 berjari-jari R yang posisinya tetap, di mana pusat bola berjarak L dari titik O. Nilai L hanya sedikit lebih besar dari D plus R. Sudut antara tali dan garis vertikal yang melalui titik O adalah theta, di mana diasumsikan theta kecil. Tentukan periode osilasi M1. Periode osilasi benda M1 adalah T sama dengan 2pi dibagi omega. Nah, di sini omega di sini adalah frekuensi sudut sistem yang diperoleh dari persamaan gerak. Kalau kita lihat di sini, variabel dari osilasi sistem adalah sudut theta. Sehingga sistem akan memiliki persamaan gerak osilasinya. Persamaan gerak osilasinya adalah turunan kedua dari theta, karena di situ variabel osilasinya adalah sudut theta. Sehingga persamaan geraknya turunan kedua dari theta di kuadrat theta per dt kuadrat ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0. Nah, inilah persamaan gerak osilasi. Nah, kita akan mencari omega, nah, frekuensi sudutnya ini. Kita tulis dulu, misalkan ini persamaan 1, ini adalah persamaan 2-nya. Kita gambarkan lagi, di situ adalah L dari titik O ke pusat bola M2, kemudian ini adalah D, ada sudutnya theta, kemudian benda M1-nya, kemudian ke pusat M2-nya, ini adalah L dari titik O ke pusat bola M2 yang berjari-jari R, kemudian ini M1 jaraknya ke pusat R. Nah, arah gaya gravitasi, nah karena M1 dan M2 terjadi interaksi gravitasi. Kalau kita lihat di sini, arah F itu berubah-ubah. Nah, M1 berosilasi, arah F-nya berubah-ubah. Sehingga untuk memecahkan persamaan gerak, persamaan 2 ini, lebih sederhana menggunakan kekekalan energi mekanik dibandingkan dengan hukum 2 Newton. Energi mekanik sistem di sini adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Kita tuliskan, dan di sini adalah energi mekanik sistem adalah energi kinetik
ditambah energi potensial. Jadi kita masukkan energi kinetiknya berarti setengah M1 V1 kuadrat. Energi potensial antara M1 dan M2 adalah min G M1 M2 dibagi R. Misalkan persamaan 3, kita simpan. Nah, kita lihat di sini kecepatan benda M1 adalah V1, maka V1-nya itu adalah V1 adalah omega dikalikan D. Panjang tali. Panjang talinya adalah D. Jadi V1, V linear benda M1 adalah omega dikali D. Jika kita turunkan omeganya, karena variabelnya theta, berarti V1 bisa kita tuliskan menjadi omeganya adalah turunan pertama dari theta, d theta per dt, kita kalikan dengan D. Sedangkan kita mencari R di sini, nah berarti R sesuai aturan kosinus. Nah, ini ada segitiga, ada diketahui sudut theta diapit L dan D. Maka R kecil dari M1 menuju pusat M2, R kecil, kita gunakan dengan aturan kosinus. Ada sisi L, ada sisi D, ada sudut theta. Berarti kita bisa dapatkan nilai R sesuai aturan kosinus, berarti R kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah D kuadrat dikurangi 2 kali L G kosinus theta. Nah, nilai ini kita substitusi ke persamaan 3. Nah, sehingga kita dapatkan variabel V1 dalam bentuk theta, sudah benar. Kemudian R-nya juga ada variabel theta. Nah, kita substitusi sehingga kita dapatkan persamaan 3-nya menjadi setengah MV1. Saya tulis di sini menjadi setengah M1 d theta per dt. V1-nya d theta per dt dikali D dikali D kemudian dikurangi dikuadratkan dikurangi G M1 M2 dibagi R, berarti dibagi akar adalah pangkat setengah, berarti saya tuliskan R kuadrat ditambah D kuadrat min 2LD kosinus theta pangkat setengah. Kosinus theta karena R kuadrat di sini adalah R, berarti di akar pangkat setengah. Nah, inilah persamaan energi mekaniknya. Nah, energi mekanik sistem kekal sehingga
perubahan energi mekanik terhadap waktu sama dengan 0. Artinya di sini, karena di sini energi mekanik sistem kekal, sehingga perubahan energi mekanik terhadap waktu sama dengan 0. Artinya turunan dari EM terhadap waktu. Jadi turunan dari energi mekanik terhadap waktu sama dengan 0. Kita bisa selesaikan. Kita turunkan energi mekaniknya, berarti D per dt dari itu semuanya M V1 kuadrat diganti d theta per dt kali D. Baik, terus lagi hingga di sini saya tuliskan D per dt nya turunan dari energi mekanik di setengah M1 V1 kuadrat, terus dulu energi mekaniknya min G M1 M2 dibagi M kuadrat ditambah D kuadrat dikurang 2LD kosinus theta pangkat setengah sama dengan 0. Turunan di setengah M1. Nah, V1-nya tadi kita ganti, berarti d theta per dt dikali D, dikuadratkan, berarti D kuadrat, kemudian d theta per dt pangkat 2 dikurang yang bawah saya naikkan pangkat min setengah. Bisa tulis di sini adalah min G M1 M2, kemudian saya naikkan yang di dalam kurung L kuadrat ditambah D kuadrat minus 2LD kosinus theta pangkat negatif setengah sama dengan 0. Kita turunkan setengah M1 D kuadrat, baik, konstanta berarti setengah M1 D kuadrat. Nah, konstanta taruh depan, maka di sini yang diturunkan adalah tetanya, d theta per dt kuadrat. Kita turunkan, berarti turunan yang di dalam kurung pangkatnya dulu 2 dikalikan dengan d theta per dt. Jangan lupa yang di dalam kurung sendiri berarti dikalikan dengan d kuadrat theta dt kuadrat. Jadi
Jadi 2 dikali d theta per dt pangkat 1, pangkatnya dikurangi 1, kemudian dikalikan yang di dalam kurungnya, turunan yang di dalam kurung, berarti turunan kedua dari theta. Kemudian dikurangi G M1 M2. Nah, yang di dalam kurung ini pangkat min setengah, maka pangkatnya dulu turun min setengah dikalikan yang di dalam kurung min 2 L D kosinus theta, pangkatnya dikurangi 1. Min setengah dikurangi 1, berarti min 3/2. Ya. Jangan lupa dikalikan turunan yang di dalam kurung. Nah, diturunkan. Jadi turunan yang di dalam kurung adalah min 2LD cos theta, turunan cos theta adalah min sin theta. Sehingga min sin theta dikali min 2LD. Nah, jadi positif min, karena turunannya cos theta adalah minus sin. Saya kalikan minus, jadi positif 2LD sin theta. Dikalikan dengan, jadi turunannya tadi sudah, cos theta diturunkan min sin, saya kalikan min jadi positif, kemudian tetanya sendiri jangan lupa diturunkan, berarti d theta per dt sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu. Ini positif, min kali min positif, saya tulis lagi di sini. Setengah M1 D kuadrat dikali 2 dikali d theta per dt dikali turunan kedua dari theta plus G M1 M2 setengah, kemudian tetap L kuadrat kurang 2 LD cosinus theta pangkat minus 3/2 dikalikan dengan 2LD sin theta d theta per dt sama dengan 0. Baik, kita lihat di sini M1 bisa kita eliminasi, kita coret M1 habis, M1 dengan ini habis, setengahnya habis. Baik, di F setengah bisa kita coret setengah, M1 bisa kita coret, kemudian 2 setengah M1, kemudian 2
kemudian d theta per dt habis, kemudian nah di sini ada d kuadrat, sedangkan suku yang kedua di sini adalah d. Kalau kita coret berarti suku yang belakang harus dibagi d, harus dibagi d. Ya, supaya ini d kuadrat, karena di sini adalah d, supaya ini d kuadrat maka harus dibagi d. Ya, bisa kita coret sehingga ini bisa kita coret d di sini dengan d kuadrat di depan, tapi di sini harus dibagi d. Dibagi supaya d kuadrat maka dibagi d. Baik, nanti kita coret berarti di sini d berarti di sini oke. Jadi masih d dikali d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah jadi g m 2 l sinus theta, kita bagi yang di dalam kurung saya taruh ke bawah sehingga pangkatnya positif, min 2LD cos theta, pangkat positif 3/2 sama dengan 0. Nah, supaya d-nya hilang maka di sini harus dibagi d. Ya, persamaannya kita tulis menjadi turunan kedua dari theta dibagi d ini seperti l kuadrat plus d kuadrat minus 2LD cosinus theta pangkat 3/2 sinus theta sama dengan 0. Nah, syarat osilasi kecil adalah sinus theta jadi syarat osilasi kecil sinus theta itu adalah sama dengan theta. Sedangkan cos theta-nya berarti sama dengan 1. Jika kita masukkan ke persamaan, kita misalkan persamaan berarti 5 ya. Ini kita dapatkan ditambah Gm1L kali theta dibagi d L kuadrat ditambah d kuadrat min 2LD cos theta-nya diganti 1 berarti 2LD dikali 1, 2LD pangkat 3/2 sama dengan 0.
Kalau kita lihat di sini yang di dalam kurung, ini bentuk A min B pangkat 2 yang di dalam kurung. Sehingga kita tulis ulang menjadi D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah G M1L dibagi D. Nah, yang di dalam kurung ini adalah L min D kuadrat. Kemudian dipangkatkan dengan 3/2 kali theta sama dengan 0. Sehingga kita sederhanakan menjadi, kita tulis ulang, D kuadrat theta per dt kuadrat ditambah G M2 ya, M1 M2 M1-nya sudah habis, M2 L dibagi D, berarti tinggal L min D pangkat 3 ya. Jadi 2 dikali 3/2 sehingga tinggal pangkat 3. Theta sama dengan 0. Misalkan persamaan 6. Nah, bentuk persamaan 6 ini kalau kita bandingkan dengan persamaan dua. Jadi kita lihat sama, kita samakan D kuadrat theta per dt kuadrat plus omega kuadrat theta sama dengan 0. Artinya kita dapatkan nilai omega kuadratnya. Ini adalah omega kuadratnya adalah G M2L dibagi D L min D pangkat 3. Sehingga kita dapatkan nilai omega kuadratnya kalau kita bandingkan dengan persamaan 2 sama dengan G M2L dibagi D L min D pangkat 3. Atau omeganya berarti sama dengan akar. Jadi omeganya sama dengan akar G M2L dibagi D L min D pangkat 3. Sehingga kita peroleh periode osilasinya adalah T samaan 1 tadi di atas 2pi dibagi omega. Nah, omeganya kita masukkan sehingga kita peroleh nilai T-nya berarti 2pi dibagi akar. Nah, saya kalikan berarti akar dibalik di L min D pangkat 3 dibagi G M2 dikali L. Demikian periode osilasi benda M1.